Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya Siti Ramlatus Sadiah akan sedikit mengulas tentang historis Islam di Nusantara. Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang sesuai dengan realitas sosio-kultural Indonesia. Istilah ini secara perdana resmi diperkenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada tahun 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu mendominasi perspektif Arab dan Timur Tengah misalnya, seperti Wahabisme dari Saudi. Selanjutnya yaitu tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia secara kan berproses yang secara perlahan, bertahap, dan berlangsung secara damai. Ada sebuah teori menyebutkan bahwa Islam datang secara langsung dari Jazirah Arab sebelum abad ke-9 Masehi. Sementara pihak lain menyebutkan peranan kaum pedagang dan ulama sufi yang membawa Islam ke Nusantara pada kurun abad ke-12 atau ke-13, baik melalui Gujarat di India atau langsung dari Timur Tengah. Kemudian, pada abad ke-16, Islam menggantikan agama Hindu dan Buddha sebagai agama mayoritas di Nusantara. Islam tradisional yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah cabang dari Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh kaum ulama para kiai di pesantren. Model penyebaran Islam seperti ini terutama ditemukan di Jawa. Beberapa aspek dari Islam tradisional telah memasukkan berbagai budaya dan adat istiadat setempat. Praktik Islam awal di Nusantara sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Sufisme dan aliran spiritual Jawa yang telah ada sebelumnya. Beberapa tradisi seperti menghormati otoritas kiai, menghormati tokoh-tokoh Islam seperti Wali Songo, juga ikut ambil bagian dalam tradisi Islam seperti ziarah kubur, tahlilan, dan memperingati Maulid Nabi, termasuk perayaan sekaten. Secara taat dijalankan oleh Muslim tradisional Indonesia. Akan tetapi, setelah datangnya Islam aliran Salafi modernis yang disusul datangnya ajaran Wahabi dari Arab, golongan Islam Puritan skripturalis ini menolak semua bentuk tradisi itu dan mencelanya sebagai perbuatan syirik atau bid'ah. Direndahkan sebagai bentuk sinkretisme yang merusak kesucian Islam. Kondisi ini telah menimbulkan ketegangan beragama, kebersamaan yang kurang mengenakan, dan persaingan spiritual antara Nahdlatul Ulama yang tradisional dan Muhammadiyah yang modernis dan puritan. Akibatnya, muncullah desakan dari golongan cendekiawan muslim moderat yang hendak mengambil jarak dan membedakan diri mereka dari apa yang disebut Islam Arab dengan mendefinisikan Islam Indonesia. Dibandingkan dengan Muslim Timur Tengah, Muslim di Indonesia menikmati perdamaian dan keselarasan selama beberapa dekade. Dipercayai hal ini berkat pemahaman Islam di Indonesia yang bersifat moderat, inklusif, dan toleran. Ditambah lagi setelah muncul dukungan dari dunia internasional yang mendorong Indonesia sebagai negara berkependudukan muslim terbesar agar berkontribusi dalam evolusi dan perkembangan dunia Islam dengan menawarkan aliran Islam Nusantara sebagai alternatif terhadap Wahabi Saudi. Maka selanjutnya Islam Nusantara diidentifikasi, dirumuskan, dipromosikan, dan digalakkan. Di sini ada ciri-ciri tentang negara Islam atau ciri-ciri dari Islam Nusantara.
Yang pertama ada tawasud, moderat, ramah atau pengasih. Yang ketiga anti radikal dan yang terakhir inklusif dan toleran. Dalam hubungannya dengan budaya lokal, Islam Nusantara menggunakan pendekatan budaya yang simpatik dalam menjalankan syiar Islam. Ia tidak menghancurkan, merusak, atau membasmi budaya asli, tetapi sebaliknya merangkul, menghormati, memelihara, serta melestarikan budaya lokal. Salah satu ciri utama dari Islam Nusantara adalah mempertimbangkan unsur budaya Indonesia dalam merumuskan fikih. Islam Nusantara dikembangkan secara lokal melalui institusi pendidikan tradisional pesantren. Pendidikan ini dibangun berdasarkan sopan santun dan tata krama ketimuran, yakni menekankan penghormatan kepada kiai dan ulama sebagai guru agama. Para santri memerlukan bimbingan dari guru agama mereka saat atau agar tidak tersesat sehingga mengembangkan paham yang salah atau radikal. Salah satu aspek khas adalah penekanan pada prinsip rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, sebagai nilai universal Islam yang memajukan perdamaian, toleransi, saling hormat menghormati, serta pandangan yang berbineka dalam hubungannya dengan sesama umat Islam atau hubungan antar agama dengan pemeluk agama lain. Di sini ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan dalam Islam Nusantara. Di sini adalah sekolah pengajian Al-Quran tradisional di Hindia Belanda. Sedangkan di sini adalah ziarah kubur mengunjungi makam tokoh muslim terkemuka. Yang selanjutnya di sini uh, adalah kegiatan ketika dibandingkan dengan Muslim Timur Tengah, Muslim Indonesia lebih moderat. Mereka tidak menerapkan pemisahan jenis kelamin secara ketat seperti di Arab. Di sini santri laki-laki dan perempuan dapat berkumpul dan belajar bersama dalam kelas. Dan juga seorang muslim di Indonesia, seorang pria menggunakan peci dan sarung saat tengah mengerjakan sholat. Dan ini adalah ciri khas dari orang muslim di Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian ulasan dari saya tentang historis Islam di Nusantara ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di video selanjutnya.